Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Suci Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Yang pertama, pemilihan bahan alam. Pemilihan bahan istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, yaitu taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi, taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan semua tumbuhan hewan dan mikroorganisme di dunia. Selanjutnya, langkah-langkah pemilihan bahan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi spesies. Yang kedua, seleksi usia, seleksi bagian tubuh, dan seleksi lokasi dan musim. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yang pertama, musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, yaitu pH, alkalinitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya, serta mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Yang pertama, pengalaman penggunaan turun-temurun. Yang kedua, pengujian atau screening. Selanjutnya ada penyiapan bahan. Penyiapan bahan dibagi dalam beberapa cara. Yang pertama, pemanenan. Pemanenan yaitu bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja dari tanaman seperti daun, batang, umbi, akar, kulit batang, bunga, buah, dan bagian lainnya disesuaikan pada suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan tanaman lain atau debu yang mungkin mengandung mineral tertentu. Sumber bahan baku itu bisa berasal dari biota yang hidup liar atau tumbuhan secara alamiah, hasil budidaya. Simplisia. Tahap memperoleh simplisia yaitu sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran atau kotoran, bahan asing lain, dan bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Tanaman tinggi, misalnya, sering sekali terkotori oleh lumut yang sulit dipisahkan sehingga perlu kecermatan dalam sortasi ataupun biota yang mirip dengannya. Selanjutnya pencucian. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air sumur, pam, atau air dari mata air. Simplisia mengandung zat mudah larut dalam air, mengalir, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah pencucian dilakukan, pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Selanjutnya perajangan. Perajangan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru dipanen sebelum dirajang dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biotanya. Contoh alat perajangan. Pengeringan, sinar matahari, kering angin, oven, microwave, freeze drying. Selanjutnya pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan berbagai alat. Yang pertama, gunting, pisau, alat penggiling, blender, dan mortar. Pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu, identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Pengujian TDD, yaitu makro dan mikroskopik. Analisis impuritas organik dan anorganik. Analisa kandungan air dan susut pengeringan. Kadar abu, kadar serat, komponen yang dapat diekstrak, pengaktifan substans, yaitu kontaminan mikroba atau residu. Selanjutnya, ada pengepakan. Pengepakan bertujuan untuk melindungi simplisia saat pengangkatan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembapan, sinar, pencemaran mikroba, serta gangguan berbagai jenis serangga. Dalam pengepakan, hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah pada packaging dicantumkan label simplisia seperti nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Tujuan agar simplisia dikemas dapat dikenali dengan mudah jika suatu saat ingin dipakai atau digunakan. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan merupakan upaya untuk mempertahankan kualitas fisik kestabilan serta kandungan senyawa aktif yang terdapat pada simplisia. Simplisia biasanya disimpan dalam wadah yang tertutup rapat sehingga cahaya oksigen, udara, reaksi kimia internal, dan dehidrasi serta serangga tidak dapat mengotorinya. Biasanya penyimpanan dilakukan di ruangan atau di gudang yang tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan terhadap rayap seperti yang ada pada gambar tersebut ini. Lalu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi memiliki prinsip yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel-sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode maserasi terdapat beberapa, yaitu maserasi, perkolasi, ekstraksi dengan reflux, sokletasi, ekstrak dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan microwave, ekstraksi dengan tekanan. Di sini terdapat gambar dari metode maserasi itu sendiri. Yang pertama, maserasi dapat dilakukan dengan labu Erlenmeyer, leher lebar, atau perkolator labu fermentasi. Yang ini perkolasi. Perkolasi itu ada perkolasi biasa, dan perkolasi kontinu. Yang selanjutnya ekstraksi dengan reflux. Ekstraksi dengan reflux itu dilakukan dengan alat soklet. Selanjutnya ekstraksi dengan ultrasonik. Dilakukan dengan ultrasonic bed. Microwave dilakukan dengan microwave assisted extraction. Ekstraksi dengan tekanan dilakukan dengan accelerated solvent extractor. Sokletasi itu dilakukan dengan soklet extractor.
Di sini terdapat pelarut-pelarut yang digunakan dalam melakukan ekstraksi. Yang pertama, N-heksan, diklorometan, N-butanol, isopropanol, N-propanol, kloroform, etil asetat, aseton, metanol, etanol, dan aquades. Di sini terdapat indeks polaritas, titik didih, viskositas, serta kelarutan dalam air. Evaporasi adalah proses penguapan zat cair menjadi uap, biasanya dilakukan untuk memisahkan pelarut dari larutan atau memekatkan zat terlarut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.